Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan kawan dan sahabat tentang permasalahan di mobil kita, mobil Kijang. Ya, saya memang membuat video khusus mobil Kijang. Kenapa saya berbagi pengalaman ini dengan kawan-kawan dan sahabat? Karena ini saya rasa sangat penting, apalagi yang pemula. Kita baru dapat beli mobil, umpamanya kan, dapatlah beli mobil tua atau mobil Kijang seperti mobil saya ini. Mungkin pengalaman ini berguna bagi kawan-kawan dan sahabat tentang pengenalan alat-alat mesin di ruang lingkup mesin kita, mobil kita, yang secara garis besarnya yang harus kita ketahui. Karena kita memaklumi walaupun mobil itu mobil baru, mobil bagus, sudah pasti akan mengalami kerusakan-kerusakan yang akan datang. Ya, untuk hematnya, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ayo kita kenali satu persatu. Sekarang kita lihat ya, untuk pemula ininya yang penting ya. Ya, namanya kita baru punya mobil umpamanya kan. Kita harus tahu seluk-beluk dan nama alat-alat mobil kita yang harus kita perhatikan. Nanti suatu saat terjadi kendala atau permasalahan di perjalanan. Ya, kita kenali dulu terutama dengan alat-alat yang di mobil ini. Ini master rem, master kompling. Ini yang garis-garis besar saja ya. Ya, lambat laun kita secara pelan-pelan memperhatikannya, pasti kita mengenali. Ya, pada saat ini saya akan membuat video tentang permasalahan busi mobil. Ya, busi ini sudah saya ganti. Ya, keempat-empatnya sudah saya ganti. Nah, ini modelnya, contoh-contohnya sudah saya ganti. Ini kelihatan sedikit basah. Basah ini artinya seal yang di dalam tabung ini sudah kendor. Kendor bukan berarti bocor ya. Kendor artinya dia sudah longgar. Ya. Nah, manfaat-manfaat kita ganti busi ini sudah pasti ada. Saya ganti busi ini setiap 2 kali saya ganti oli. Busi ini saya ganti. Walaupun dia kelihatan masih bagus, namun pasti saya ganti. Nah, untuk pemasangan busi ini jangan sampai kendor. Di sini kita lihat ada ring di sini. Nah, ini ringnya. Dia harus ada membekas di sini. Artinya kita mengunci busi ini tidak boleh renggang. Harus kencang. Nah, inilah teori-teorinya. Yang pertama tentang permasalahan busi. Dan juga busi ini pengaruhnya sangat besar. Jadi kegunaan-kegunaan seperti busi, karburator macam ini kita secara garis besarnya harus tahu terlebih dahulu. Jadi nanti kita bertanya-tanya dengan kawan-kawan juga kalau umpamanya
Mungkin businya yang rusak, sementara kita dengan businya tidak tahu. Mungkin businya yang sudah kebakar, juga kita juga nggak tahu. Nah, saat ini saya akan menjelaskan semuanya tentang masalah busi-busi, kegunaannya juga busi ini dan karburator. Ya. Manfaat dan kegunaan busi ini yang pertama akan membuat percikan api untuk pembakaran minyak. Ya. Jikalau busi ini kelihatan arangnya tebal dari sini, itu bukan berarti bukan businya yang rusak, ya. Berarti karburatornya yang bermasalah. Karena karburator ini guna dan manfaatnya juga banyak, tidak robahnya dengan busi ini. Busi ini kendala yang terbesar adalah yang pertama, itu terjadinya suara mobil waktu kita berjalan terasa endut-endutan seolah habis minyak. Yang kedua, waktu kita ngegas, habis melepaskan gas, dia terdengar suaranya kayak suara kentut, ya, nembak-nembak. Itu juga busi yang bermasalah. Nah, dari permasalahan busi yang sekarang yang saya jelaskan ini, jikalau umpamanya keraknya ini tebal, ya, keraknya ini tebal, itu bukan permasalahan busi, ya. Busi ini kalau sudah kotor, permengaruhnya pertama dari karburator. Nah, jadi pembakaran kalau umpamanya busi ini bagus, karburatornya bagus, dia tidak akan terjadi hitam, ya. Dia sudah pasti bersih nantinya businya ini. Nah, tadi saya jelaskan juga kenapa dia ada bekas oli kayaknya nih kan. Nah, ini artinya seal yang ada di dalam mangkok busi ini sudah bocor karena ada dia tapaknya sebelah bawah. Nah, itu sudah longgar. Ya, kalau memang kita bisa mengganti, ya memang harus diganti. Yang kedua, masalah kerak-kerak yang ada di busi ini. Ya, yang kerak yang ada di busi ini artinya karburator tidak stabil. Karena karburatornya mungkin minyaknya terlalu besar masuknya ke dalam mesin ini, dia tidak langsung habis kebakar sama busi ini. Ya, dia tidak langsung habis kebakar karena dia terlalu banyak. Juga dia akan menimbulkan keborosan minyaknya. Jadi pengaruhnya ini sangat besar. Ya, kalau busi ini rusak satu, apalagi 2 atau 3, itu akibatnya mobil kita pertama tidak bertenaga atau tenaganya kurang. Nah, inilah pengaruh-pengaruh busi. Ya. Jadi kalau umpamanya ada kawan-kawan yang bertanya, apa sih fungsi busi ini di mobil? Nah, jawabannya kalau secara saya ya memang karena ini pengalaman, bukanlah saya ini orang dealer atau orang teknisi yang bagus, karena ini merupakan pengalaman. Ya, kalau nanti salah maklum dan harap dimaklumi ya, karena ini merupakan pengalaman saya sendiri. Jadi fungsi busi ini adalah untuk mengumpulkan api, atau busi ini berfungsi untuk mengeluarkan percikan api dari aki, ya, atau arus. Nah, fungsi busi ini apabila dia api ini cipratan arusnya itu keluar dari sini, dia akan membakar minyak yang ada di dalam
mesin ini. Ya. Dia akan membakar minyak yang ada di dalam mesin ini dan untuk memutar mesin mobil kita. Ya. Ya, tadi juga saya sudah jelaskan kegunaan fungsi busi ini sangat besar, apalagi waktu kita mulai starter. Kalau businya rusak, itu secara otomatis starternya agak sulit dan susah. Yang kedua, kalau umpamanya mati salah satu atau businya kurang bagus, mobil hidup umpamanya, dia di slow atau dilansam tidak bisa dilansam nanti atau slownya bagus, tapi mesinnya ngeredet, getar. Nah, itu pengaruh dari busi juga. Ya. Jadi kalau umpamanya busi hitam yang begini ini atau keraknya tebal, ini adalah pengaruh dari karburator. Jadi minyak dari karburator ini terlalu besar dia keluar. Nah, jadi berarti fungsi dari karburator ini adalah untuk mencampur udara atau angin dengan bensin. Ya, mohon maaf lagi ya kepada kawan-kawan dan sahabat. Ini merupakan definisi saya sendiri ya. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Untuk mencampur BBM atau bensin yang ada di karburator dengan udara. Karena kita lihat di sini, karburator ini sudah secara otomatis ada setelan minyak dan ada setelan udara atau setelan angin ini. Makanya saya ngomong definisinya, karburator ini berguna untuk mencampur minyak dengan udara. Nah, baru sebelum dikirim ke mesin. Kenapa saya ngomong demikian? Saringan udara ini ujungnya tetap akan terbuka, walaupun ada selangnya sampai ke sini, dia angin akan masuk ke sini disedot oleh karburator. Makanya ada saringan hawa di sini untuk menyaring jangan sampai abu atau debu masuk ke dalam karburator dan ikut bercampur dengan bensin atau minyak. Itu akan besar pengaruhnya. Yang kedua, kalau umpamanya karburator ini setelannya kurang bagus, minyaknya terlalu besar, juga akan membawa keborosan. Ya. Karena di sini, di busi ini pengaruhnya sangat besar juga. Karena sudah di sini keraknya sudah banyak ataupun kotor, secara otomatis minyak yang masuk ke busi ini melalui piston yang diperas itu secara otomatis berlebihan. Makanya busi ini sering berkerak hitam. Nah, itu pengaruh-pengaruhnya. Kalau umpamanya minyak di karburator kurang bagus, itu juga ada pengaruhnya yang lain. Contoh ya, kalau pompa bensinnya atau pompa minyaknya kurang bagus, minyak ini tidak akan lancar. Nah, ini pompa minyak ini. Ya, dari saringan naik ke atas, dipompa di sini, ditarik, langsunglah masuk ke karburator. Nah, dari karburator ini dicampur oleh elemen-elemen yang ada sampai dengan setelan-setelan angin, sudah tercampur, baru dikirimkan ke mesin. Sampai di mesin, diperaslah oleh piston dan reng. Maka terjadilah penyemburan minyak yang stabil. Nah, karena minyak yang stabil tadi, datang api dari busi ini, maka akan terjadi pembakaran. Dibakarlah minyak yang di dalam mesin ini
oleh bensin. Nah, atau pertalit kalau minyak mobil kita ya. Nah, dari situlah putaran mesin ini bisa bergerak. Maka dia bisa hidup. Nah, tadi juga sudah saya ceritakan, jikalau umpamanya busi ini macet atau kotor, itu secara otomatis dia stabilnya hilang, atau waktu lansam atau slownya dia tidak hilang. Jadi gas stabilnya, suaranya akan pincang. Yang kedua, kalau businya rusak, secara otomatis minyak akan boros ya. Yang ketiga, kalau businya juga rusak, waktu kita berjalan mungkin tenaga sudah dipastikan kurang, karena pembakaran minyak yang ada di dalam mesin ini dia tidak normal ya. Jadi bagi kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula, kita harus mengenali apa-apa yang biasa rusak atau yang cepat bermasalah karena kita di kendaraan. Kalau maaf ngomong kawan-kawan dan sahabat ya, masalah mesin ini kalau saya memang nggak berani bongkar dan juga belum pernah bongkarnya, karena saya nggak punya pengalaman. Kalau umpamanya nanti terjadi bongkar mesin atau perpak diesel, mungkin saya bawa ke bengkel ya. Yang jelas bagi saya ingin membagikan kepada kawan-kawan dan sahabat tentang permasalahan kebiasaan-kebiasaan yang rusak yang sering kita alami ya. Inilah yang pertamanya. Nah, yang kedua, kalau umpamanya dari busi kita sudah tahu kegunaannya dan fungsinya, terus dari karburator juga sudah demikian sudah tahu. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang sering terjadi itu masalah rem dan kopling. Ini memang sering terjadi selagi kita punya kendaraan ya. Mungkin mobil itu mobil baru atau kendaraannya mobil masih sehat, mungkin tidak akan mengalami. Kenapa saya ceritakan ini? Ini adalah merupakan pengalaman bagi saya pribadi ya. Sebelum kita ngecek businya rusak, kan ada itu waktu di starter agak sulit. Nah, kesulitan waktu dia hidup atau panjang itu banyak pengaruhnya atau banyak permasalahan yang harus kita cek ya. Mulai dari soket, akinya, sambungan-sambungan kabel, itu semuanya harus kita cek terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita ngecek busi ya. Kalau juga masih umpamanya mobil kita masih berebet suaranya, baru kita buka karburatornya ya. Saya sarankan juga ya, kalau bagi saya pribadi, saya ganti busi ini 2 kali. Saya ganti oli, 1 kali saya ganti busi ini ya. Jadi kalau 3000 kilo saya ganti oli, berarti 6000 kilo saya sudah ganti busi sekali. Nah, saya ganti busi juga tidak mau cuman 1, saya harus ganti ke 4-4-nya kayak gini. Kalau kita perhatikan lagi, kalau umpamanya karburator bagus, dia akan kering seperti ini ya, kering gini. Nah, kalau kerak ini sudah pasti secara otomatis dari karburator ya, karena karburator ini kadang-kadang dia karena sudah kotor, jarumnya belum dibersihkan, spuyer-spuyer di dalam belum dibersihkan, maka minyak itu tidak stabil. Jadi keluar masuknya dari karburator langsung ke mesin terlalu besar. Nah, akibatnya sudah pasti minyak boros ya. Ini merupakan pengalaman bagi saya yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Inilah kita mengetahui apa sebetulnya gunanya busi, fungsinya, manfaatnya,
dan karburator ini. Ya, sesuai dengan saya jelaskan tadi, fungsi busi adalah untuk membakar bensin atau minyak. Jadi busi ini gunanya untuk membuat mobil stabil, lansamnya stabil, dia akan bagus lansamnya atau slownya bagus. Yang kedua, gunanya ini tidak pemborosan. Kalau businya rusak, akan terjadilah pemborosan. Dan juga karburator. Apabila karburatornya bermasalah, maka mobil juga akan boros. Ya, jadi semuanya busi sama karburator ini dia sejalan. Harus kita cek secara hati-hati. Ya. Demikianlah tutorial ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Apalagi yang pemula. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.